Oke guys, para penggemar mitologi dan cerita-cerita Yunani kuno, kumpul dulu sini ya. Setelah kemarin kita ngobrolin kisah Medusa yang super tragis dan bikin hati melenyot gini ya, kali ini kita bakal ngulik tokoh yang bikin hidup Medusa jadi kayak roller coaster emosional. Iya, siapa lagi kalau bukan sang god of the sea sendiri, yaitu Poseidon. Jadi gini, Poseidon itu tuh nggak cuman sekedar dewa laut biasa ya guys ya. Dalam mitologi Yunani, dia itu tuh big deal guys. Ngapain aja? Ya nguasain lautan yang luas, ngatur nasib para pelaut, bikin ombak segede gunung, sampai jadi pelindung semua makhluk bawah laut. Kalau ini dunia anime, bayangin Poseidon tuh kayak bos besar yang semua ikan sama hiu tuh tunduk sama dia guys. BTW nih, pas ngomongin dewa laut, anak-anak Donghua pasti langsung flashback ke Babang Tangsan dari Solen ya kan ya. Iya, siapa lagi yang bawa Poseidon modern? Tapi tunggu, yuk balik ke Yunani. Sebenarnya siapa sih Poseidon ini? Doi ini tuh salah satu dari The Big Three ya guys ya. Bareng Zeus si bos langit sama Hades yang nguasain dunia bawah. Mereka ini tuh yang dianggap trinitas penguasa alam semesta ya guys ya. Jadi nggak usah banyak basa-basi lagi, yuk langsung aja kita selami kisah-kisah Poseidon yang penuh drama dalam mitologi Yunani. Oke, sebelum kita nyelam lebih dalam ke drama epiknya Poseidon sebagai salah satu dewa Olimpia paling ikonik, yuk kita flashback dulu ke asal-usul sang dewa laut yang penuh intrik dan legenda. Menurut mitologi Yunani ini, Poseidon itu tuh anak ketiga dari pasangan power couple dunia primitif Kronos dan Rhea ya. Kronos ini tuh bukan sembarangan dewa, dia tuh raja Titan yang basically nguasain segalanya sebelum generasi dewa Olimpia muncul. Poseidon tuh punya dua saudara laki-laki yang juga nggak kalah ngebos ya. Zeus si penguasa langit yang jadi raja dewa, dan Hades si penguasa dunia bawah yang memerintah kerajaan arwah. The Big Three vibes banget kan? Tapi ceritanya nggak seindah itu. Kronos yang super paranoid itu dapat ramalan kalau salah satu anaknya bakal ngegulingin dia dari tahta. Kronos being Kronos ya, dia tuh langsung ngambil drastic measure guys. Tiap anak yang lahir langsung ditelan hidup-hidup. Poseidon, Zeus, Hades semuanya kena giliran buat jadi snacknya. Tapi jangan sedih dulu, cerita ini tuh baru mulai dan bakalan ada plot twist yang bikin perjalanan Poseidon dan saudara-saudaranya ini jadi salah satu kisah paling seru di mitologi Yunani. Untung aja nih cerita nggak berakhir di perut Kronos ya, karena siapa lagi kalau bukan sang ibu Rhea yang akhirnya jadi game changer dalam kisah ini. Rhea yang gak tahan ngelihat anak-anaknya jadi snack bar suaminya sendiri nekat ngelakuin aksi tipu-tipu buat nyelamatin Zeus guys. Pas Zeus lahir, dia tuh kasih batu yang dibungkus kain ke Kronos sebagai pengganti bayi Zeus. Kronos yang gak curiga sama sekali langsung telan bulat-bulat itu ya batu mentah-mentah. Meanwhile, Zeus kecil disembunyiin jauh dari jangkauan Kronos, dipelihara diam-diam sampai cukup kuat buat menghadapi ayahnya. Fast forward nih, Zeus yang udah dewasa akhirnya bangkit dan ngajak perang melawan Kronos dan para Titan. Inilah awal dari Titanomachy alias perang Titan ya, konflik dahsyat yang bikin alam semesta ini tuh berguncang guys. Dengan bantuan makhluk-makhluk kuat dan strategi cerdas, Zeus akhirnya berhasil mengalahkan bapaknya sendiri. Dan ini dia momen heroiknya. Zeus memaksa Kronos memuntahkan semua anak yang udah dia telan termasuk Poseidon dan Hades. Setelah kemenangan besar itu, dunia baru pun dibagi rata di antara tiga bersaudara tadi ya. Mereka itu tuh undi takdir masing-masing lah gitu. Nah, Zeus dapat langit dan petir jadi penguasa tertinggi di antara para dewa. Hades kebagian dunia bawah tempat arwah bersemayam, dan Poseidon jelas dong dia jadi penguasa samudra dengan kekuatan yang bikin dia tak tertandingi di perairan luas. Dan sejak saat itu mereka dikenal sebagai tiga dewa trinitas yang mengatur segala aspek kehidupan di alam semesta ini. Dan begitulah Poseidon mulai perjalanan epiknya sebagai penguasa laut yang enggak cuman tangguh tapi juga penuh karisma dan kontroversi. Nah, walaupun Poseidon kelihatannya kalah pamor dibanding Zeus si raja langit dan Hades si penguasa bawah, jangan salah sangka guys.
Bagian yang Poseidon dapatkan sebenarnya nggak kalah penting ya, bahkan bisa dibilang paling misterius di antara yang lainnya. Sebagai dewa laut, Poseidon dikenal karena kemampuannya mengendalikan segala aspek terkait air dan laut, termasuk ombak, arus, serta kehidupan laut. Trisula yang menjadi senjata khas Poseidon tidak hanya berfungsi sebagai simbol kekuasaannya, tapi juga sebagai alat untuk menciptakan gempa bumi dan menghentikan atau memicu badai laut ya. Nah, Trisula ini tuh menggambarkan kompleksitas dan keberagaman kekuatan Poseidon yang mencakup kemampuan untuk memanipulasi elemen-elemen alam, mempengaruhi keadaan geologis, serta mengatur kehidupan di dalam dan di sekitar lautan. Kisah Poseidon ini tuh nggak hanya terfokus pada kekuatan destruktif yang dimilikinya, tapi juga pada hubungan yang lebih kompleks dengan manusia dan para dewa lainnya. Kenapa? Karena lautan itu sendiri adalah simbol dari kekuatan besar yang nggak terduga ya. Tempat yang nggak cuman penuh dengan misteri, tapi juga bisa jadi sumber kehidupan sekaligus kehancuran, guys. Laut adalah elemen yang nggak pernah bisa sepenuhnya dimiliki atau dikendalikan, dan Poseidon adalah perwujudan dari itu semua. Penguasa yang memerintah samudra dengan kekuatan tak tertandingi, tapi juga dewa yang enggak selalu bisa dipahami. Namun ada sisi lain dari kisah Poseidon. Meski dia punya kekuatan yang luar biasa, lautannya yang luas justru seringkali nih jadi simbol kesepian bagi dirinya. Enggak ada yang benar-benar bisa setara dengannya di dunia bawah, dan di dunia manusia banyak yang enggak sepenuhnya menghargai kekuatannya. Manusia ini tuh sering memandangnya sebagai dewa yang jauh ya, hanya dipuja saat perlindungan dari badai atau ombak besar saja saat dibutuhkan. Inilah kenapa Poseidon dikenal enggak cuma sebagai penguasa laut, tapi juga sebagai sosok yang sulit ditebak. Seperti lautan yang bisa tampak tenang di permukaan, tapi menyembunyikan badai besar di dalamnya. Nah, Poseidon adalah dewa yang membawa kedamaian sekaligus juga ancaman ya guys ya. Dia tuh bisa jadi pelindung yang murah hati, tapi juga jadi dewa yang penuh amarah kalau dihina dan dilupakan. Jadi Poseidon adalah gambaran kesempurnaan dari kekuatan alam yang enggak bisa diprediksi. Dia adalah simbol dari keseimbangan antara keindahan dan bahaya, antara kekuatan dan kesepian, yang membuatnya jadi salah satu sosok paling menarik dalam mitologi Yunani. Poseidon bukan sekedar dewa laut biasa ya guys ya. Dia adalah penguasa mutlak atas segala aspek yang berkaitan dengan lautan dan kekuatan yang mencerminkan kedalaman serta kompleksitas samudra itu sendiri. Trisula yang selalu dia bawa itu bukan hanya sekedar simbol, tapi juga alat luar biasa yang menjadi manifestasi dari kekuatannya. Nah, dengan Trisula itu, Poseidon itu tuh bisa mengendalikan air ya, dari ombak kecil hingga jadi badai besar, semuanya tunduk pada perintahnya guys. Menciptakan badai atau menghentikannya, dan kemampuan ini bisa ya bikin dia tuh sering dianggap sebagai dewa pelindung para pelaut, tapi sekaligus ditakuti karena amarahnya itu tuh bisa membawa bencana guys. Nah, inilah kenapa Poseidon juga dikenal sebagai pengguncang bumi ya guys ya, karena Trisulanya tuh mampu mempengaruhi keadaan geologis dunia. Trisula Poseidon juga mempresentasikan dualis kekuatannya. Dia tuh bisa membawa kedamaian dan kesejahteraan di lautan, tapi juga kehancuran yang luar biasa guys. Sama seperti lautan itu sendiri, kekuatannya adalah misteri yang indah sekaligus sangat menakutkan. Namun kekuatan Poseidon bukan hanya tentang kehancuran, kisah-kisahnya juga menunjukkan hubungan yang kompleks ya antara dirinya dengan manusia dan para dewa lainnya. Sebagai penguasa lautan tuh, Poseidon itu tuh sering sekali digambarkan ya, ditampilkan gitu ya, memiliki emosi yang intens, baik itu cinta, amarah, atau kecemburuan. Nah, dalam hubungannya dengan manusia, Poseidon itu tuh bisa menjadi pelindung yang dermawan, tapi juga dewa yang murka kalau merasa tidak dihormati. Nah, kisah-kisah Poseidon adalah cerminan dari lautan itu sendiri, luas, mendalam, dan penuh dengan teka-teki. Dan dia adalah simbol dari kekuatan alam yang ya nggak bisa sepenuhnya dipahami ya. Dan itulah yang membuatnya begitu legendaris dalam mitologi Yunani. Banyak nih cerita-cerita tentang mitologi Yunani ini tuh yang menceritakan bahwa Poseidon ini tuh ya merupakan dewa yang sangat mudah jatuh cinta ya guys ya. Ada beberapa kisah yang paling terkenal ya, mulai dari kisah cinta dengan Amphitrite yang menjadi istrinya, sampai dengan kisah cinta dengan Medusa yang udah kita bahas di video mitologi sebelumnya.
Nah, pertama-pertama atuh ya, kita bahas dulu nih hubungan antara Poseidon dengan istri resminya, yaitu Ampirit ya, yang merupakan salah satu Nereid atau ninfa laut putri Oceanus dan Tethys. Nah, Poseidon ini tuh jatuh cinta pada Ampirit dan berusaha untuk mempersuntingnya. Namun Ampirit awalnya menolak lamaran Poseidon dan melarikan diri ke ujung dunia ya guys ya. Nah, meskipun begitu nih, Poseidon itu tuh sangat mencintai Ampirit dan dalam usaha untuk memenangkan hatinya, ia mengirim seekor lumba-lumba untuk meyakinkan calon istrinya ini agar menerima lamarannya. Dan akhirnya si lumba-lumba yang dikirim pun berhasil meyakinkan Ampirit, membuat ninfa cantik itu pun setuju untuk menikah dengannya dan menjadi pasangan yang kuat di dunia mitologi Yunani. Dan Ampirit ini tuh kemudian menjadi ratu laut mendampingi Poseidon dalam pemerintahan atas lautan semesta, sementara lumba-lumba yang berjasa diangkat sebagai konstelasi di langit ya, sebagai tanda terima kasih. Nah, hubungan Poseidon dan Ampirit ini tuh akhirnya berhasil menghasilkan beberapa keturunan, termasuk salah satunya Triton ya, yaitu seorang dewa laut yang terkenal sebagai setengah manusia dan setengah ikan guys. Nah, selanjutnya ada pula kisah percintaan antara Poseidon dan Tyro yang merupakan seorang manusia panah. Nah, Tyro ini tuh sendiri adalah putri Salmoneus ya, yang jatuh cinta pada dewa sungai Enipeus. Poseidon yang seperti biasa enggak bisa ngelihat yang bening-bening dikit gitu ya, menyimpan perasaan kepada Tyro dan akhirnya menyamar sebagai Enipeus untuk mendekati putrinya itu tersebut. Dalam wujud Enipeus ini, Poseidon itu tuh mendekati Tyro dan berhasil menarik perhatiannya sebagai dua makhluk beda spesies itu pun akhirnya pusreng di tepi sungai. Dan dari hubungan ini Tyro melahirkan dua anak kembar, yaitu Pelias dan Neleus ya, yang kemudian menjadi tokoh penting dalam mitologi Yunani. Dan gebetan Poseidon yang terkenal ketiga yaitu Scylla ya, seorang ninfa cantik yang kemudian berubah menjadi monster laut mengerikan setelah menjadi korban atas kecemburuan Ampirit istri pertamanya. Nah, dalam beberapa versi seperti biasa ya, kelepek-kelepek nih sama si Scylla dan akhirnya bersikeras mengejar ninfa cantik itu hingga akhirnya membuatnya istrinya itu tuh jatuh cinta, cemburu ya guys ya. Karena termakan oleh kecemburuan, akhirnya Ampirit pun mencampurkan ramuan magis ke dalam air di mana Scylla sering mandi. Dan setelah itu tubuhnya langsung berubah menjadi monster laut yang ganas ya guys ya. Monsternya itu digambarkan memiliki tubuh yang penuh dengan kepala anjing ganas ya, dan diduga tuh sering menyerang kapal yang lewat untuk melahap para pelaut. Masuk ke gebetan keempat ini ya, yang agak membagongkan ya guys ya, karena Poseidon ternyata pernah mencintai saudara kandungnya sendiri, yaitu Demeter yang merupakan dewi panen dan pertanian. Ya, namanya juga abangnya sendiri ya. Demeter jelas dong tidak mau berhubungan dengan Poseidon dan akhirnya pergi menghindari dewa laut itu dengan menyamar sebagai kuda. Tapi emang dasarnya Poseidon tuh terlalu nafsuan gitu ya. Dewa laut ini tuh malah ikutan berubah menjadi kuda jantan dan memaksa adiknya ini tuh untuk bercocok tanam gitu ya. Hingga akhirnya lahirlah seorang perempuan yang bernama Despoina dan seekor kuda hitam yang bisa berbicara yang bernama Arion ya guys ya. Dan masuk ke percintaan terakhir yang kalau kalian udah nonton video mitologi sebelumnya pasti udah pada tahu lah ya guys ya. Ya, perempuan lain yang berhasil menarik perhatian Poseidon adalah Medusa, yaitu seorang manusia panah yang menjadi penjaga kuil Athena. Emang dasarnya ya dan suka bercocok tanam nih. Poseidon ini tuh memaksa Medusa untuk pusreng di kuil Athena, membuat dewi perang dan kebijaksanaan itu tuh murka hingga akhirnya mengubah Medusa menjadi Gorgon, yaitu makhluk paling menakutkan dalam mitologi Yunani. Hubungan cocok tanam antara Medusa dan Poseidon itu tuh juga telah melahirkan dua anak, yaitu Chrysaos yang nantinya dianggap sebagai salah satu pahlawan dalam beberapa kisah mitologi, dan Pegasus yang sampai saat ini menjadi salah satu tokoh paling terkenal menyerupai kuda bersayap yang sangat legendaris.
Nah, meskipun kehidupan percintaannya itu sangatlah absurd dan membagongkan ya, Poseidon juga menunjukkan sisi yang lebih bijaksana dan penyayang guys, terutama dalam hubungannya dengan makhluk-makhluk laut. Nah, sebagai dewa yang menguasai laut, Poseidon memiliki banyak pengikut yang terdiri dari makhluk-makhluk seperti Triton ya, itu tuh makhluk setengah manusia dan setengah ikan, serta berbagai jenis monster-monster laut lainnya. Nah, selain itu Poseidon seringkali digambarkan sebagai pelindung kapal dan pelaut dengan beberapa mitos yang mengisahkan bagaimana dia itu memberikan berkah bagi perjalanan laut yang aman atau sebaliknya, menimpakan malapetaka bagi mereka yang tidak menghormati kekuasaannya. Nah, sebagai seorang dewa laut itu, Poseidon itu tuh dianggap hampir selalu berhubungan dengan manusia, terutama para pelaut yang telah mengenal Poseidon melalui kapal-kapal mereka. Dan beberapa orang menyembah Poseidon dengan harapan mendapatkan perlindungan dari badai dan kejahatan laut yang lain. Namun ada juga beberapa pelaut yang justru menantang lautan dengan kebanggaan dan ketidaktahuan mereka, sehingga akhirnya membuat Poseidon pun marah dan menjatuhkan hukuman. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah kisah seorang raja yang bernama Minos ya, yang dikenal sebagai seorang pemimpin yang pemberani dan memiliki banyak ambisi. Suatu hari Minos ini tuh berdoa kepada Poseidon dan meminta bantuan sang dewa laut untuk menunjukkan kekuatannya. Sebagai tanda penghormatan, Minos berjanji untuk mengorbankan hewan terbesar yang dia miliki sehingga Poseidon pun memenuhi permintaannya. Namun ternyata Minos yang memiliki seekor banteng putih luar biasa indah merasa sayang untuk menyembelih banteng itu dan akhirnya mengkhianati Poseidon dengan menyembelih banteng biasa. Nah, Poseidon yang mengetahui pengkhianatan itu tuh sangat marah dong tentunya, dan sebagai balasan ia mengutuk Minos dengan cara yang paling mengerikan, yaitu dengan membuat istrinya Pasiphae ya, Pasiphae gimana gitu bacanya, jatuh cinta pada banteng putih hingga akhirnya melahirkan seekor manusia setengah banteng yang dikenal dengan nama Minotaur ya guys ya. Nah, cerita terkenal lain tentang Poseidon adalah pembangunan tembok kota Thyrea yang bersama dengan Apollo alias sang dewa musik, seni, ramalan, penyembuhan, panen, dan cahaya. Nah, dalam mitos, setelah para dewa yang lebih senior seperti Zeus tidak memberikan bantuan untuk pembangunan tembok, Poseidon dan Apollo ditugaskan untuk membangun tembok kota tersebut sebagai hukuman karena mereka telah menentang perintah Zeus. Ya, masih ada perbedaan pendapat ya guys ya. Ada yang bilang Poseidon dan Apollo ingin menguji Laomedon, ada juga yang bilang kalau pekerjaan ini tuh adalah hukuman dari Zeus atas pemberontakan yang melibatkan mereka berdua, yang pada intinya dua dewa ini pun bekerja untuk Laomedon selama setahun. Nah, setelah pekerjaan selesai, Laomedon tidak memenuhi janji untuk memberikan hadiah kepada para dewa. Dan sehingga nih sebagai balasan Poseidon nih memutuskan untuk menghukum kota tersebut dengan mengirimkan monster laut yang dalam beberapa versi itu tuh disebut singa laut atau Polyphemus ya, untuk mengganggu para pahlawan yang berada di sana, merusak kota dan menghancurkan tembok yang telah dibangun. Terakhir, kisah yang paling terkenal dari Poseidon adalah kisah tentang gempa bumi besar di kota Atlantis guys, yang mengisahkan tentang bagaimana nih kota mitologis paling terkenal yang katanya ada di Gunung Kidul itu berubah dari kota yang berada pada puncak kejayaan dengan kekayaan dan kemajuannya sampai sekarang menjadi kota hilang yang belum ditemukan oleh siapapun. Ceritanya tuh Atlantis ini tuh awalnya didirikan oleh Poseidon ya, dan diberi nama sesuai dengan salah satu nama putranya yaitu Atlas guys. Nah, Atlas ini tuh siapa? Atlas adalah putra Poseidon dengan seorang wanita panah yang bernama Sleito ya. Nah, untuk melindungi Sleito yang tinggal di kota tersebut, Poseidon menciptakan cincin-cincin konsentris berupa air dan dataran di sekitar tempat tinggalnya, sehingga hanya mereka yang memiliki kapal canggih yang bisa mencapainya. Setelah itu, Poseidon kemudian membagi kota Atlantis menjadi 10 bagian, dan kesemuanya diperintah oleh keturunan Atlas. Dalam perkembangannya, Atlantis ini kemudian dikenal sebagai
peradaban yang kaya dengan sumber daya alam termasuk emas, perak, dan tanaman-tanaman subur. Nah, karena Atlantis dipenuhi dengan kekayaan dan kemajuan inilah kemudian kota itu menjadi sombong ya. Keturunan Poseidon yang awalnya adil dan bijaksana pun berubah menjadi tamak dan sombong dan mulai menggunakan kekuatan mereka untuk menaklukkan serta memperbudak bangsa lain. Bahkan mereka tidak lagi membutuhkan bantuan dari para dewa. Nah, Poseidon yang merasa terhina dengan kesombongan para warga Atlantis akhirnya memutuskan untuk memberi pelajaran kepada mereka. Dengan satu ketukan trisulanya, Poseidon itu tuh membuat lautan naik dengan gelombang dahsyat dan mengubur seluruh kota Atlantis jauh di dalam samudra dalam sekejap. Nah, pesan Poseidon kepada masyarakat kota Atlantis sebelum ditenggelamkan adalah jangan pernah melawan alam, sebab manusia hanyalah bagian darinya. Begitu pula laut yang akan selalu menjadi penguasa dan manusia hanyalah tamu yang numpang kontrak gratisan. Atlantis tenggelam menjadi mitos dan tak ada yang bisa menemukan jejaknya hingga saat ini. Kota yang dulu gemilang itu menghilang di bawah permukaan laut dan sebuah pengingat abadi tentang apa yang bisa terjadi jika manusia terlalu sombong dan tidak menghormati alam termasuk juga lautan. Setelah itu Poseidon kembali ke istananya yang megah di kedalaman laut, yaitu sebuah kerajaan nih yang tak terjamah, yang terbuat dari karang ya dan batu permata, yang tampak melihat keluar istana dengan raut yang sedih, seolah menyesali perbuatannya yang terlampau impulsif dan emosional sehingga sering mendatangkan bencana untuk semua manusia. Setelahnya laut kembali tenang dan angin pun reda ketika sang dewa laut Poseidon pada akhirnya tetap dianggap sebagai penjaga yang tak terlihat bagi setiap ombak yang menggulung dan setiap makhluk yang hidup di dalamnya. Nah, kira-kira begitu ya guys ya, beberapa kisah yang terkenal dari sang dewa laut yang katanya itu tuh gak pernah puas ya, entah itu masalah harta, tahta maupun wanita. Dan dari kisah Poseidon ini tuh ada beberapa hal yang bisa kita pelajari lah ya, mulai dari ya tahan nafsu, jangan gampang tergoda kalau ngelihat yang bening-bening dikit gitu ya. Selain itu nggak semua hal bisa kita dapatkan dan berjalan seperti yang kita inginkan. Kalau ada yang kayak gitu ya, jangan tantrum guys, daripada akhirnya menyesali keputusannya yang kita buat. Nah, yang paling penting dari sisi positif yang bisa diambil dari Poseidon adalah hormati alam. Karena Allah menciptakan segala sesuatu itu awalnya dimiliki oleh alam, dan kita yang mengambil sesuatu dari sana juga harus menjaga alam agar alam juga menjaga kita dan generasi yang akan datang. Rama di sini pamit, bye bye.